Selamat siang, Salah. Selamat siang Pak Fajar. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ibu Sawa, sebelum kita mulai sesi coaching kita hari ini, saya mohon kerjasamanya ya, agar Ibu Sawa terbuka supaya hasil dari coaching kita ini bisa maksimal gitu. Oke? Oke. Baik, terima kasih. Silakan Ibu Sawa bercerita. Jadi saya ini pegawai di BPJS Kesehatan Makassar. Nah, saya ini seorang customer service Pak Fajar. Sudah berapa lama Ibu bekerja di posisi sebagai customer service? Nah, saya itu sebagai customer service ini sudah hampir 5 tahun Pak Fajar. Oh, sudah hampir 5 tahun. Iya. Jadi apa tujuan Ibu datang saya hari ini? Jadi saya merasa bahwa motivasi saya, fokus saya dalam bekerja itu menurun Pak Fajar. Oke. Jadi usaha ini kendalanya dalam kerja itu fokus atau motivasi kerjanya menurun gitu. Iya. Memangnya apa sih kendala dari lingkungan kerja Ibu sehingga bisa membuat motivasi kerja Ibu menurun? Nah, jadi begini Pak Fajar. Saya kan seorang customer service, otomatis saya melayani seseorang. Nah, di sini karena di masa pandemi ini banyaknya semakin hari semakin meningkatnya banyaknya yang mengurus asuransi kesehatannya sehingga semakin membeludaknya juga ke BPJS Kesehatan. Saya merasa bahwa saya tertekan, motivasi saya itu berkurang Pak Fajar. Di kantor Ibu ini memang pelanggannya atau customer service-nya ini memang ramai atau akhir-akhir ini saja membludak? Lebih membeludaknya itu akhir-akhir ini di masa pandemi Pak Fajar. Seperti itu. Iya Pak. Kapan Ibu Sawa mulai sadar bahwa motivasi kerja saya ini sudah menurun? Beberapa bulan terakhir saya merasa bahwa saya tertekan, motivasi saya dalam bekerja itu menurun, tidak prima Pak Fajar. Wah begitu. Iya. Apa Ibu Sawa sudah pernah melakukan sesuatu untuk mengatasi motivasi kerja Pak Sawa yang menurun? Nah, saya itu pernah liburan. Artinya saya merasa bahwa ketika saya liburan mungkin beban kerja saya ini atau motivasi saya ini dapat meningkat, namun itu tidak terlalu kuat untuk diri saya Pak Fajar. Berapa lama pengaruh atau efek yang ditimbulkan itu? Jadi efeknya itu tidak sampai sebulan, berarti tidak kuat Pak Fajar untuk diri saya. Jadi bagaimana saya harus meningkatkan motivasi saya sehingga ini bisa tertanam lebih lama dalam diri saya Pak. Apakah selain liburan Mbak Sawa di pikirannya pernah terbersit tidak bahwa saya harus melakukan ini supaya motivasi kerja saya bisa meningkat kembali? Jadi yang terbersit dalam pikiran saya itu bagaimana pengembangan diri saya Pak Fajar, bagaimana saya meningkatkan skill dan kemampuan saya lebih prima, lebih aware lagi dalam menghadapi customer Pak. Misalnya pengembangan seperti apa itu Pak? Ya seperti meningkatkan skill saya, kemampuan saya, terlebih kepada skill komunikasi saya yang harus lebih meningkat Pak. Kapan Ibu Sawa akan memulai mengikuti pengembangan yang dimiliki oleh Ibu Sawa? Mungkin setelah dari sesi coaching ini mungkin saya merasa bahwa saya harus lebih meningkatkan pengembangan diri saya. Setelah ini mungkin saya akan lebih prima lagi, lebih baik lagi dalam bekerja. Bagaimana Ibu Sawa ini akan memulai langkah awalnya? Istilahnya start pertama lah, gimana Ibu Sawa mulai hal untuk merealisasikan rencana tersebut. Jadi mungkin dengan mencukupkan tidur saya, istirahat saya lebih ditambah ketika saya pulang dalam bekerja, mungkin waktu istirahat saya itu ya saya pakai untuk istirahat, tidak dipakai lagi untuk hal-hal lain Pak. Jadi Ibu Sawa ini lebih sering menghabiskan waktu istirahatnya begitu? Ya sepertinya karena mungkin kemarin-kemarin saya kurang istirahat, jadi fokus saya dalam bekerja itu menurun Pak. Baik, terima kasih. Jadi Ibu Sawa ini akan mengikuti pengembangan diri ya, gitu, iya, bisa seminar gitu. Iya. Baik, terima kasih Ibu Sawa atas waktunya hari ini. Semoga apa yang direncanakan Ibu Sawa itu bisa berjalan dengan baik. Jangan ragu untuk hubungi saya esokan harinya supaya kita bisa sama-sama evaluasi sejauh mana kemajuan dari apa yang Ibu Sawa upayakan. Ya, terima kasih banyak Pak Fajar. Terima kasih Ibu Sawa. Apa kabar hari ini? Selamat siang Bu Rusni, alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah luar biasa sekali. Jadi langsung saja nih Bu, sebelum
kita mulai proses coachingnya, saya minta kerjasamanya Ibu dulu. Semoga saya harap Ibu bisa terbuka, nggak perlu ditutup-tutupi ya, seperti itu Ibu. Boleh? Boleh Bu. Oke, jadi langsung saja, apa yang mau kita bahas? Jadi saya ingin bercerita tentang kondisi tempat kerja saya Bu. Saya kan staf di Pemda. Sudah lumayan lama saya bekerja di sana. Mungkin sekitar 4 tahun saya bekerja di Pemda. Nah, 1 tahun terakhir ini saya merasa saya ada yang berbeda dengan saya Bu. Saya merasa 1 terakhir ini saya mengalami stres dalam melakukan pekerjaan saya Bu. Jadi pekerjaan seperti apa yang Ibu harapkan ke depannya? Tentunya saya berharap bisa mengatasi masalah yang ada dan keluar dari stres yang tadi saya bilang Bu. Jadi selama ini yang menjadi tantangan di dalam diri Ibu itu apa? Selama ini saya merasa tertekan. Jadi gini Bu, di Pemda di tempat saya pemimpinnya kan baru diganti Bu. Kebetulan kabit saya itu kabit baru. Cara beliau memimpin ini sangat berbeda dengan kabit sebelumnya. Nah, beliau ini sering memberi tugas yang diburu deadline, padahal beliau sebenarnya bisa memberi jauh-jauh hari. Nah, karena akibat itu saya lebih sering lembur. Nah, karena saya sering lembur, saya sulit mengatur waktu saya Bu, dan saya mengakibatkan saya stres. Jadi selama ini apa yang telah Ibu lakukan untuk menghadapi stres kerja yang Ibu alami? Untuk selama ini saya hanya bercerita dengan teman saya, kebetulan rekan kerja saya menceritakan apa yang saya rasakan. Nah, ternyata beliau juga merasakan apa yang saya rasakan. Ternyata dia setuju dengan bahwa atasan saya ini memang seperti itu Bu. Saya juga sempat berpikir bahwa atasan saya ini mungkin beliau masih dalam proses adaptasi dengan lingkup kerja kami Bu. Jadi kira-kira apa yang dapat membantu Ibu untuk keluar dari masalah yang Ibu alami? Stres kerjanya Ibu itu kira-kira apa yang bisa membantu Ibu? Mungkin saya akan belajar manajemen waktu Bu. Manajemen waktu seperti apa? Seperti saya membuat skala prioritas terhadap pekerjaan yang akan saya lakukan. Mana yang penting dan genting, dan mana yang penting tapi tidak genting. Seperti itu Bu. Selain itu? Saya juga melakukan pendekatan kepada atasan saya Bu. Saya mengkomunikasikan tentang apa yang saya rasakan, sehingga saling mengertilah saya dan atasan saya Bu. Jadi dari kedua opsi ini sebenarnya apa yang sebenarnya akan Ibu lakukan? Yang pertama kali ingin Ibu lakukan itu apa? Mungkin saya akan melakukan pendekatan dulu kepada atasan saya Bu. Kapan Ibu akan memulainya? Mungkin dalam waktu dekat ini Bu, saya akan menghadap langsung kepada atasan saya, membicarakan, mengkomunikasikan. Oke, baik. Jadi apa yang Ibu dapatkan setelah perbincangan kita selama beberapa menit ini? Yang dapat saya simpulkan dari beberapa menit ini, saya juga menyadari bahwa salah satu faktor dari stres ini mungkin dari saya sendiri Bu, dan saya juga akan melakukan komunikasi terhadap atasan saya, dan saya akan membuat skala prioritas kerja saya Bu. Mungkin hanya itu Bu untuk saat ini. Terima kasih Bu Rusni atas waktunya dan mau mendengarkan cerita saya. Terima kasih kembali. Gimana kabarnya? Pagi Bu Lias, aduh baik sekali alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu Lias? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Oke Bu, sebelum kita memulai proses coaching pada hari ini, saya berharap
Ibu mengatakan yang sejujur-jujurnya agar proses coaching kita berjalan dengan lancar. Bagaimana Bu? Setuju? Setuju, Bu. Oke Bu, langsung saja ya Bu. Apa yang ingin Ibu capai pada pertemuan ini? Jadi saya ingin bercerita tentang masalah yang saya hadapi di lingkungan kerja saya, Bu, ya. Seperti itu. Saya catat ya Bu. Silahkan. Jadi masalah seperti apa itu Bu? Jadi saya itu, Bu, tipikal orang yang tidak enakan. Jadi saya di sini untuk memerintah atau menyuruh staf saya mengerjakan tugasnya itu saya tidak enak. Apalagi berhubung teman saya, staf saya ini adalah teman saya sendiri, ibu teman dekat saya. Dari kondisi yang Ibu katakan, di mana posisi Ibu? Jadi saya sekarang itu sebagai kepala bidang, kepala bagian keuangan, Bu, kepala bagian keuangan di RSUD Kota Makassar. Oke Bu, dari masalah itu Bu, bagaimana Ibu menilai diri Ibu? Nah, di sini saya itu menilai diri saya bahwa saya tidak profesional hanya karena staf itu adalah teman dekat saya, jadi saya canggung, saya enggan untuk memberi dia tugas atau memerintah dia untuk menjalankan tugasnya, Bu. Jadi biasa jika ada tugas untuk staf saya yang mengerjakan karena rasa tidak enak itu, Bu. Oh iya. Jadi dari masalah itu apa saja yang sudah Ibu lakukan sejauh ini? Selama ini, Bu, untuk keluar dari masalah mungkin belum ada yang saya lakukan, Bu, karena saya hanya memendam apa yang saya rasakan. Apa untung dan rugi dari langkah yang sudah Ibu katakan tadi? Kalau untuk untungnya, Bu, mungkin dari masalah ini saya lebih banyak belajar karena jikalau ada tugas yang tidak saya ketahui, saya akan berusaha mencari tahu untuk bagaimana tugas ini supaya cepat selesai, Bu. Tapi kalau ruginya sendiri berarti di sini saya tidak profesional. Kemudian ruginya itu hal ini bisa jadi beban untuk saya, Bu. Saya semakin mengganggu manajemen waktunya saya karena hakikatnya ini adalah tugas rekan saya, tapi saya yang mengerjakan dan rekan saya jadi kurang berkompeten dong, kurang profesional dong jikalau tugasnya yang harus dia kerjakan malah saya yang kerjakan, seperti itu. Oke, kira-kira cara seperti apa yang bisa membantu Ibu keluar dari masalah itu? Untuk bisa keluar dari masalah saya, Bu, sepertinya saya harus bersikap tegas. Dan saya harus berani untuk mengatakan apa yang saya rasakan, berani menjalankan, berani untuk mengatakan iya, mengatakan tidak. Saya harus mengubah mindsetnya saya, Bu, bahwa saya itu tidak bisa membahagiakan semua orang karena saya mungkin dapat menjadi seorang yang people pleaser, yaitu ingin membahagiakan semua orang, seperti itu, Bu. Selain itu ada lagi, Bu? Selain hal tersebut, sepertinya saya harus berani mengambil resiko, Bu, karena saya harus lebih berani mengambil resiko apapun tanggapan ataupun respon dari teman saya nantinya. Ya, ini tugas saya dan tugas saya adalah untuk mengkoordinir dia bagaimana caranya agar tugasnya juga selesai. Jadi mungkin untuk itu, Bu. Jadi apa langkah pertama yang akan Ibu lakukan? Dari langkah yang saya sebutkan tadi, sepertinya, Bu, langkah awal yang dapat saya ambil itu mengubah mindsetnya saya bahwa saya itu tidak dapat menyenangkan semua orang. Saya harus berusaha bersikap profesional lah, Bu, dalam bekerja, seperti itu. Kapan Ibu akan melakukan itu? Setelah sesi coaching ini, saya akan berusaha mengimplementasikan, merealisasikan langkah-langkah yang telah
saya sebutkan tadi Ibu, seperti mengubah mindset seperti itu. Oke Bu, jadi dari perbincangan kita beberapa menit ini, kira-kira apa yang dapat Ibu simpulkan? Dari perbincangan kita selama beberapa menit ini, Bu, saya itu dapat menyimpulkan bahwa saya itu kurang profesional, saya kurang tegas. Jadi di sini saya harus bersikap, saya harus berusaha bagaimana bersikap profesional, walaupun yang saya hadapi di sini adalah staf saya ataupun sekaligus teman dekat saya seperti itu, Bu. Jadi apa masih ada yang ingin Ibu sampaikan? Saya kira cukup, Bu. Terima kasih telah bersedia mendengarkan cerita saya dan membuat pikiran saya menemukan langkah step yang harus saya ambil untuk menghadapi masalah saya, Ibu. Terima kasih banyak sebelumnya, Ibu. Sama-sama Bu Rusni, terima kasih. Selamat malam Pak Fajar. Malam Bu Salwa. Senang kembali bertemu dengan Pak Fajar. Apa yang membuat Pak Fajar kembali menemui saya kali ini? Jadi begini Bu Salwa, kan Bu Salwa tahu sendiri lah ya, saya ini seorang teknisi di PT Bogasari Formin. Nah, akhir-akhir ini Bu Salwa saya merasa dalam bekerja itu kan saya sebagai teknisi bahaya ya kan, kalau konsentrasi saya bisa terganggu. Nah, akhir-akhir ini itulah yang jadi mematikan bagi saya, sehingga konsentrasi saya terganggu. Lantas apa yang membuat konsentrasi Bapak dalam bekerja itu menurun? Saya masih bingung ya soal Ibu Salwa, antara kecapean lah, atau ya pokoknya saya masih bingung lah Bu. Oke, dalam hal ini dalam rate 1 sampai 10 Bapak berada di kondisi berapa? Mungkin 4 ya, karena kadang biasa teman sedivisi saya yang menyadarkan saya ketika saya bilang, hei Fajar, kamu kenapa begini. Jadi kayak saya sadar dengan diri saya sebenarnya. Oke, setelah Bapak menyadari hal tersebut, adakah coba atau langkah-langkah yang Bapak lakukan untuk mengurangi hal tersebut? Untuk mengurangi hal tersebut, jadi Bu, akhir-akhir ini saya mulai memperbaiki jam tidur saya Bu, karena saya rasa mungkin saya kecapean saja, jadi saya menambah jam tidur saya, mengatur kembali, dan sebelumnya berantakan Bu. Lantas setelah dari sini, adakah usaha yang Bapak ingin lakukan kembali untuk membuat konsentrasi Bapak lebih fokus, lebih meningkat? Untuk itu Bu, mungkin terdekat ini yang seperti saya bilang tadi, memperbaiki kualitas tidur saya Bu. Karena saya sadar kalau saya sudah pulang bekerja, kebanyakan waktu istirahat saya itu saya gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat seperti main game di dalam malam, sehingga mungkin itu menjadi penyebab konsentrasi saya dalam bekerja terganggu. Makanya untuk dekat-dekat ini Bu, mungkin saya fokus untuk memperbaiki kualitas hidup saya, mulai mengatur jam segini saya harus tidur, jam segini saya harus bangun, supaya saya bisa kembali membaik. Oke, kalau begitu Pak Fajar, terima kasih untuk waktunya. Semoga kedepannya Bapak Fajar bisa lebih baik lagi dalam meningkatkan fokus kerja Bapak. Bu ya, jadi barangkali Bu nanti saya bakal menunggu lagi evaluasi apakah benar ini konsentrasi saya ini buyar karena kurang istirahat atau butuh pertolongan lain lah istilahnya ya. Jadi saya mohon kerjasama Ibu. Oke, kapanpun Bapak mau minta bantuan saya, silakan menghubungi saya. Terima kasih Pak Fajar. Terima kasih Bu.